Video ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah menganalisa fundamental saham TPMA atau PT Trans Power Marine Tbk. Dianalisanya menggunakan laporan keuangan TPMA 5 tahun terakhir di kuartal 2-nya. Tepatnya kuartal 2 2020 hingga kuartal 2 2024 ini. Tujuan kedua adalah menghitung kisaran harga wajarnya saham TPMA ini. Kita hitung apakah harga sekarang udah kemahalan atau masih boleh masuk atau masih murah. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen tahun 2025 nanti. Saat video ini direkam, TPMA berada di harga Rp710. Nah, yang kita tahu saham TPMA ini merupakan saham yang bergerak di sektor distribusi batubara. Atau dengan kata lain, harga batubara dunia ini cukup mempengaruhi pendapatannya TPMA ini. Ya, walaupun tidak secara langsung, tapi cukup mempengaruhi. Mempengaruhinya dalam hal negatif apa positif? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Saya analogikan gini. Misal, tiba-tiba harga ayam ini atau harga daging ini mahal. Untuk Anda mendapatkan cuan, Anda tidak bisa mengandalkan kualitas lagi, tapi harus mengandalkan kuantitas. Jumlahnya diperbanyak. Jumlah ayam, jumlah daging yang Anda jual lebih banyak untuk Anda mendapatkan untung. Begitu yang terjadi pada saham-saham produksi batubara. Ketika harga batubara turun, kemungkinan besar mereka akan menggenjot produksinya agar perusahaan tetap cuan, agar pendapatan perusahaan tetap stabil. Nah, kalau produksi batubaranya digenjot, permintaan pasar lebih banyak, maka yang diuntungkan itu saham-saham seperti TPMA ini atau saham-saham distribusi batubara. Itulah kenapa saya sebut harga batubara dunia mempengaruhi pendapatan TPMA ini. Oke. Lanjut, sebelum kita masuk ke pembahasan SNET-nya, saya punya dua penawaran khusus untuk Anda. Yang pertama, saya punya bocoran saham-saham Ella Invest. Berstatus Ella Invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental mewah dan secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham Ella Invest-nya saya taruh di kolom deskripsi video ini. Itu penawaran pertamanya. Penawaran keduanya, template Excel yang saya gunakan untuk menganalisa fundamental saham TPMA dan menghitung kisaran harga wajar saham TPMA ini saya jual dengan nama SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. Mungkin Anda tertarik untuk bisa analisa fundamental sendiri. Mungkin Anda tertarik untuk bisa menghitung kisaran harga wajar saham secara mandiri. Tanpa perlu request ke channel seperti kami atau nyontek-nyontek hasil hitungan orang gitu kan. Biar Anda lebih yakin, lebih percaya, sehingga keputusan yang Anda akan ambil itu lebih terukur, terarah. Nah, kalau Anda tertarik nih punya SNET-nya, silakan juga menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini. Jadi, Anda mau ambil penawaran pertama dan kedua sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, itu aja penawaran dari saya. Sekarang kita masuk ke SNET-nya. Kita tahu kemarin, ya, bulan Juni kemarin, TPMA baru saja reissue. Yang tadinya jumlah saham yang beredar segini, meningkat menjadi segini. Jadi ada reissue nih. Keperluan tambah modalnya TPMA. Lalu untuk komposisi saham yang beredar di masyarakat mencapai 19,65%. Dengan hutang yang hanya 25,66%. Atau dengan kata lain, secara profil perusahaan ini, TPMA tergolong profil perusahaan yang cukup aman untuk diinvestasikan. Kenapa? Karena komposisi saham yang beredar di masyarakat hanya 19,65%. Atau dengan kata lain, TPMA secara performa perusahaan, dia percaya nih sama performa perusahaan sahamnya sendiri. Tahu dari mana? Ya tahu dari sini. Dia hanya membagikan 19,65% saham yang beredarnya kepada masyarakat. Sisanya diambil oleh dia, perusahaannya, ataupun investor-investor yang kelas kakap yang menguasai TPMA. Lalu hutangnya mencapai 25,66%, kurang dari 50%. Jadi seandainya suatu saat si TPMA ini kolaps, bangkrut dan tutup, dia bisa mengembalikan hutangnya. Dia juga ada kemungkinan bisa mengembalikan saham yang beredarnya yang 19,65% ini kepada masyarakat. Seperti itu. Lanjut untuk ekuitasnya. Untuk ekuitasnya dari kuartal 2 ke kuartal 2 berikutnya,
itu terjadi penurunan hanya satu kali, yaitu tahun 2021 turun 6%. Tapi di 3 tahun terakhir, terjadi kenaikan ekuitas di kuartal 2-nya. Naik 10%, 8,98%, dan 23%. Begitupun dari kuartal 2 ke kuartal 4-nya, terjadi penurunan juga hanya satu kali, yaitu tahun 2020. Dari kuartal 2 ke kuartal 4 turun 6%, tapi setelahnya dia dari kuartal 2 ke kuartal 4-nya naik terus. Naik 1%, 16%, dan 9%. Kalau dilihat dari pertumbuhan ekuitasnya di kuartal 2, kemungkinan di kuartal 4-nya nanti ada kenaikan juga untuk ekuitasnya. Lanjut ke labanya. Untuk labanya ini sangat bagus. Kenapa? Karena dari kuartal 2 ke kuartal 2 tahun berikutnya atau dari tahun ke tahun selalu terjadi kenaikan laba. Dan dari kuartal 2 ke kuartal 4 juga selalu terjadi kenaikan laba. Tahun 2021 kuartal 2-nya naik 36%, 2022 naik 177%, tahun 2023 naik 55%, dan tahun 2024 sayangnya naiknya hanya 29%. Walaupun saya bilang sayangnya, ya, walaupun ini merupakan kenaikan laba terkecil, tapi jika dilihat dari jumlah labanya, ini merupakan jumlah laba terbesar dibandingkan 5 tahun terakhir. Maka dari sini dapat disimpulkan kalau secara fundamental TPMA ini adalah fundamental yang mewah karena ekuitasnya selalu terjadi kenaikan. Dan secara fundamentalnya bagus karena labanya selalu terjadi kenaikan dari tahun ke tahun. Begitupun di tahun ini yang naik 29% untuk kuartal 2-nya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan harga wajar dan harga pucuk saham TPMA ini, mumpung Anda masih menonton video saya sampai detik ini juga, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Tenang aja, jika di akhir video Anda merasa, oh video dari saham nyantai kurang bermanfaat untuk Anda, oh video dari saham nyantai nggak ada mutunya, atau oh video dari nyantai nggak bisa Anda terapkan nih di investasi Anda bisa tarik lagi like dan subscribe-nya. Tapi untuk sekarang, saya minta tolong untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung bahas harga wajar dan harga pucuk. Nah, untuk bisa mendapatkan harga wajar dan harga pucuk, kita harus mengerjakan dua proyeksi dulu, yaitu proyeksikan laba di kuartal 4 nanti, dan proyeksikan DPR-nya di kuartal 4 nanti. Nah, untuk labanya, berapa nih? Kita punya 4 riwayat kenaikan laba di kuartal 4. 26%, 78%, 156%, dan 123%. Kalau saya lebih cenderung ngambil aman, yaitu menggunakan angka 78%. Nah, Min, kalau ambil aman harusnya 26% dong. Nah, kenapa saya nggak ambil yang 26%? Saya lihat di sini, ya. Tahun ini oke lah, kuartal 2-nya hanya naik 29%. Ya, hanya 29% nih. Atau dengan kata lain, hampir setengah lebih dari kenaikannya di tahun 2023. Tapi ini merupakan laba terbesar loh, ya. Kalau dari jumlahnya ini juga jumlah kenaikannya cukup besar. Sehingga kalau kita lihat di naik 55% saja di akhir tahunnya masih 123% dia bisa mampu menaikkannya. Nah, tahun ini di kuartal 2-nya 29%. Ya, kemungkinan besar ya di akhir periode 2024 nanti atau di akhir tahun nanti TPMA akan menggenjot nih performanya sehingga dia bisa menaikkan sekitar 78%. Kalau 26% saya rasa enggak. Kenapa? Karena ini waktu pandemi ya. Jadi saya rasa dia bisa mampu menaikkan 78% untuk angka amannya. Lanjut untuk DPR-nya. Untuk DPR-nya saya cenderung menggunakan yang angka 70%. Kenapa saya nggak ambil 56%? Karena dia baru saja reg issue. Nah, dia reg issue. Nah, setelah reg issue, dia membagikan 91% nih DPR-nya. Habis reg issue, dia bagi DPR 91%. Tahun berikutnya, nggak mungkin dong dia reg issue lagi, butuh dana lagi. Nah, maka 70% merupakan angka yang cukup normal kalau kita ambil. Ya, cukup wajar untuk kita ambil. Maka jika kenaikannya 78% dengan DPR 70%, dividen yield minimal jika Anda masuk sekarang itu 8,8%. Dengan SOBD 1,25, dengan harga wajar masih berpotensi naik 32% lagi dan harga pucuk masih berpotensi naik 75% lagi. Oke. Itu kalau kita ambil angka paling aman. Gimana angka paling pesimis, Kak?
Kalau angka paling pesimis berarti kenaikannya hanya 26%. Dengan DPR yang 56%. Maka jika kenaikan paling pesimis seperti ini, dividen yield itu hanya 5%. Di mana selama ini ya, di 5 tahun terakhir, dia nggak pernah membagikan dividen hanya 5% nih. Kecuali tahun 2021. Ya. Terus SOBD-nya 0,89, dengan harga wajar udah kelewat 26% dan harga pucuk udah kelewat 1%. Lalu bagaimana kalau kita angka paling optimis? Nah, paling optimis saya ini 123% kenaikannya di akhir tahun dengan DPR maksimal di 91%. Nah, ini optimis banget. Tapi kalau Anda mau mengurangi, ya, Anda mau kenaikan labanya optimis, tapi DPR-nya Anda yang mau yang agak aman. Kalau yang mau agak aman, Anda ambil di 70% ataupun 56%. Maka jika kenaikannya 123% dengan DPR 70%, maka dividen yield-nya itu 11%. Dengan SOBD 1,57 dengan harga wajar masih berpotensi naik 65% lagi dan harga pucuk masih berpotensi naik 120% lagi. Nah, saham nyantai lebih cenderung yang mana? Saya lebih cenderung kenaikannya 78% dengan DPR yang 70%. Maka dari sini dapat disimpulkan kalau TPMA ini saat ini masih di bawah harga wajarnya. Nah, buat Anda yang ingin dianaliskan juga bagaimana fundamental sebuah saham, dihitungkan bagaimana harga wajar dan harga pucuk sebuah saham, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode sahamnya di kolom komentar. Analisa fundamental saham TPMA sudah. Hitung kisaran harga wajar dan harga pucuk saham TPMA sudah. Sekarang izinkan saya untuk memberikan 2 penawaran khusus untuk Anda, yaitu yang pertama, template Excel yang saya gunakan ini saya jual dengan nama SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. Kalau Anda punya SNET ini, Anda akan mendapatkan 2 manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menghitung kisaran harga wajar dan harga pucuk sebuah saham secara mandiri seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video ini. Manfaat keduanya adalah Anda bisa mengambil keputusan secara rasional di setiap saham yang Anda incar ataupun saham yang Anda pegang. Kenapa? Karena Anda tahu kisaran harga wajar dan harga pucuk saham tersebut. Sehingga bila suatu saat tiba-tiba ada ARB di saham tersebut, Anda tidak FOMO dan Anda tidak ketakutan. Dan keputusan yang Anda ambil akan diambil secara rasional, terukur, terarah. Sehingga ya, kemungkinan Anda untuk profit lebih besar. Ingat, salah satu kunci utama untuk bisa profit adalah mengambil keputusan secara rasional, tenang, dan tepat. Oke. Link info dan pembelian SNET ini saya taruh di kolom deskripsi video ini. SNET ini adalah penawaran berbayar dari kami. Kami juga punya penawaran gratisan, yaitu kami punya bocoran saham-saham Like Invest. Berstatus Like Invest karena memenuhi 2 kriteria utama, cara fundamental mewah dan cara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham Like Invest-nya saya taruh di kolom deskripsi video ini juga. Jadi Anda mau ambil penawaran berbayar ataupun penawaran gratisan ini, sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini. Semoga bermanfaat dan membantu Anda dalam berinvestasi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.